Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang munculnya pemerintahan Turki Utsmani. Pemerintahan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kayi Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dan lari ke arah barat. Bangsa Mongol mulai menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm-Shah pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Semangat pasukan Utsmani didorong oleh ajaran agama Islam yang berbasis pada tarekat Bakhtasyiyah yang dipelopori oleh Haji Bakhtasyi, wafat pada tahun 1297 Masehi. Bahkan mengawini salah seorang anak dari pemimpin tarekat Bakhtasyyi, Syekh Ubadi. Bermodalkan wilayah di Anatolia Tengah, itulah pemerintahan Utsmani dapat mengembangkan wilayahnya ke tiga benua, yakni Asia, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Dengan timbulnya Daulah Utsmani, dapatlah Islam kembali menunjukkan kegerkasaannya yang luar biasa dan dapat menyambung usaha dan kemegahan yang lama sampai ke permulaan abad ke-20 ini. Kemudian kita akan membahas tentang sistem politik Turki. Sistem politik era dinasti Utsmani. Kemunculan dinasti Utsmani terjadi ketika kekuatan Islam dalam keadaan terpecah-pecah menjadi beberapa kekuatan kecil yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Mereka saling bermusuhan yang diakibatkan karena tidak adanya penguasa pusat yang melakukan pengendalian terhadap wilayah kekuasaan Islam yang sudah sangat luas. Sehingga para sejarawan mengklasifikasikan periode ini sebagai masa pasang surut dunia Islam. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Utsmani menggunakan sistem pemerintahan monarki, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada hubungan darah atau keturunan yang lebih dikenal dengan sistem kerajaan. Sehingga pada sistem ini, pada proses pemilihan pemimpin negara tidak menggunakan asas demokrasi yang melibatkan rakyat pada proses sistem politik. Pada sistem monarki ini, supremasi tertinggi adalah seorang raja. Kemudian kita lanjut sistem politik era Kemal Atatürk. Sistem politik pada era Mustafa Kemal Atatürk merupakan sistem politik yang menganut sistem satu partai. Yang dimaksud dengan sistem satu partai yakni hanya ada satu partai yang mendominasi perpolitikan di Turki. Di awal berdirinya Republik Turki, yakni pada 19 September 1923, Mustafa Kemal berupaya keras untuk melakukan kontrol terhadap majelis dan menjalankan ideologinya melalui pendirian partai politik dengan nama Cumhuriyet Halk Partisi atau dengan disingkat CHP, atau yang lebih dikenal dengan Partai Rakyat Republik. Partai ini menjadi mesin penggerak yang efektif dalam menerapkan dan melegitimasi ideologi sekularisme di Turki. Sistem ini secara garis besar meliputi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kekuasaan lembaga eksekutif Turki memiliki struktur ganda, yaitu Presiden Turki dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triasi Dwi Pratiwi di sini akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Turki. Yang pertama itu ada sistem parlementer yang memiliki dua struktur pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan juga lembaga-lembaga pemerintahan desentralisasi. Dalam pemerintahan pusat sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga ibu kota wilayah dan juga lembaga wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga distrik. Yang selanjutnya yaitu lembaga pemerintahan desentralisasi yang menggunakan struktural administrasi pemerintahan Turki yang terdiri dari pemerintahan lokal dan juga organisasi fungsional otonom. Yang kedua ada sistem presidensial yang model pemerintahannya dirasionalisasikan kepada sistem presidensial. Dalam paket amandemen konstitusi, sistem pemerintahan baru juga disebut dengan eksekutif presidensi yang merupakan sistem model pemerintahan dengan seorang presiden yang disandarkan kepada pengaturan hubungan antara badan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Presidensi sendiri yang merupakan bagian daripada badan eksekutif mengemukakan desain ulang konstitusi dengan touch up antara lain yaitu pemilihan badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dalam sejarah perdebatan tentang sistem presidensi sendiri sudah dimulai sejak tahun 1970-an
Dan pada periode ini Partai Ketertiban Nasional dan juga Partai Keselamatan Nasional keduanya merupakan inti dari tradisi pandangan nasional yang meluncurkan debat untuk transformasi dari sistem politik yang menjadi sistem presidensi. Saya Yulia Hanifah akan menjelaskan tentang sistem militeristik Kerajaan Turki Utsmani. Kemampuan pasukan militer yang tangguh di darat, kuat di laut, dan hebat di udara dapat menyerbu dan menundukkan kota Konstantinopel yang kemudian menjadikan kerajaan ini negara adikuasa Islam hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Sulaiman di awal abad 16 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani sukses menciptakan pasukan militer yang tangguh di darat, kuat di laut, dan hebat di udara, ditopang oleh sistem teknologi modern dan tercanggih pada zamannya. Di darat dengan pasukan Tauhijah dan Cesinari sebagai ujung tombak pertempuran yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata hingga yang modern dan canggih. Lautan ditetapkan sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim, beserta pembuatan kapal-kapal besar yang dipersiapkan secara baik demi kelancaran penaklukan. Didukung pula oleh ketangguhan angkatan udara yang berhasil menciptakan pesawat bersayap dan roket peluncur terbang, sehingga semakin menambah kekuatan dan kedikjayaan kerajaan Turki Utsmani pada waktu itu. Kebijakan pemerintah Republik Turki terhadap Islam. Mustafa Kemal melakukan usaha pengucilan Islam di kehidupan kenegaraan di Turki. Usaha pengucilan ini dilakukan karena Mustafa Kemal berkeyakinan bahwa Islam merupakan penyebab penghalang kemajuan dan penyebab terjadinya pencumudan. Dalam rentang waktu 1922 sampai 1930, beliau telah memisahkan urusan negara dan politik dari agama, yang berujung pada peresmian sekularisasi pada tahun 1937. Bahkan untuk memuluskan jalannya sekularisasi tersebut, beliau membentuk tim khusus sebagai pengawal sekularisasi. Di samping itu juga, peran ulama dihilangkan dari kehidupan politik formal serta harta benda, zakat, dan mahkamah syariah dihapuskan. Penerapan majalah pun dihentikan pada tahun 1926 Masehi. Hukum perkawinan Islam diganti dengan hukum Swiss dan hukum dagang dengan hukum Jerman. Sejak masa inilah, hukum Islam secara formal tidak berlaku lagi di Turki. Sebenarnya, kebijakan para petinggi ini berseberangan dengan keinginan sebagian besar umat Islam Turki, dan tidak berarti tidak mendapat resistensi dari masyarakat. Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata berlaku dan mendominasi kehidupan masyarakat Turki Utsmani selama lebih kurang 50 tahun secara perlahan disingkirkan dari kehidupan formal berkenegaraan. Hal ini dilakukan oleh penguasa ketika itu atas dasar perkembangan kondisi dan tekanan eksternal yang mengakibatkan para pemimpin Turki mengambil kebijakan demikian. Walaupun penggusuran agama dari kehidupan formal Republik Turki terjadi, akan tetapi negara tidak dapat menghilangkan sama sekali Islam dari kehidupan masyarakat Turki. Buktinya, kalau seorang Turki ditanyakan apa agamanya, dia akan langsung menjawab bahwa kalau sudah orang Turki pasti beragama Islam. Sekian dari kelompok 6. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.